Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelek. Nini Pelek. Nini Pelek. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelek. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Aji Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelek. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bambang Siker sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, dan Novia Mandagi sebagai Nyai Alas. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Tubuh Restu Singgi dan Nilam Cahya terdorong ke kanan dan ke kiri. Mereka berusaha sekuat-kuatnya menahan guncangan yang semakin hebat. Restu Singgi masih terus berusaha menahannya. Dia sudah tahu kalau getaran yang hebat itu bukanlah kejadian alam yang sesungguhnya, tetapi karena hadirnya sosok makhluk gaib.
badai gempa bumi. Ini bukan gempa, Nilam. Ayo, peganglah tanganku kuat-kuat. Aku tidak bisa. Tubuhku seperti akan dilempar jauh sekali. Ayo, peganglah tanganku. Kita sedang dihadirkan sosok makhluk alam gaib. Restu, tangkap tanganku. Tangkap tanganku. Restu. Tubuh Nilam Cahya terdorong. Restu Singgi dengan cepat menyambar tangan Nilam Cahya. Dan akhirnya mereka saling berpegangan. Sementara rumah itu masih digetarkan dengan suara langkah kaki raksasa yang begitu hebat. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ledakan di atap rumah itu. Restu, itu suara Nyai Alas. Apa yang terjadi dengan Nyai Alas di kamarnya? Ayo kita lihat di kamarnya. Nyai Alas. Nyai Alas. Lihat Restu, kenapa dengan Nyai Alas? Nilam Cahya dan Restu Singgi heran melihat Nyai Alas yang semula berteriak, kini nampak tengah duduk menyender di atas balai-balai kamar. Restu, coba kau perhatikan. Sikap Nyai Alas begitu aneh. Dia sepertinya tidak memperdulikan kehadiran kita. Dia diam saja. Kau perhatikan wajahnya. Wajahnya seperti pucat. Putih sekali. Kedua matanya melotot dan seperti cekung. Mulutnya terkunci rapat. Seolah dia tidak mau bicara. Nyai Alas sepertinya sedang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Aku juga melihat pancaran matanya begitu menakutkan. Kalau aku perhatikan, sepertinya dia sedang kemasukan roh alam gaib. Roh alam gaib? Kau yakin kalau Nyai Alas itu sedang kemasukan roh alam gaib? Aku hanya curiga. Ketika semula aku dengar seperti ada suara benda keras jatuh di atap. Dan saat itu, kita mendengar suara Nyai Alas berteriak keras sekali. Kau tunggu di sini. Aku akan mendekati Nyai Alas. Nyai Alas. Nyai Alas. Kenapa Nyai diam saja? Aku mendengar ada suara burung setan di atap rumah. Restu, kau dengar suara burung itu? Iya. Burung itu sepertinya sedang terbang mengelilingi atap rumah ini. Oh, suara burung itu hilang. Kenapa perasaanku jadi tidak enak sekali? Aku merinding. Tubuhku terasa dingin sekali. Aku merasakan suasana saat ini begitu sunyi mencekam. Kau lihat kedua tanganku ini. Seluruh kulitku begitu mengancang. Bulu-bulu tanganku berdiri. Aku merasakan seperti akan terjadi sesuatu di tempat ini. Aku pun merasakan hal yang sama denganmu. Oh, Restu, aku mendengar suara seekor kucing di atas atap rumah. Aku juga mendengarnya, Nilam. Sepertinya kucing itu sedang berjalan-jalan di atas atap rumah ini. Suaranya aneh. Begitu menusuk perasaan yang menakutkan. Kucing itu sepertinya datang dari balik alam gaib. Oh, Restu, suara angin tiba-tiba menderu-deru keras. Sepertinya kucing itu sedang marah, Nilam. Kita jangan tenang-tenang saja. Sepertinya kita akan berhadapan dengan kekuatan gaib. Apa maksudmu? Aku merasakan segala sesuatu yang terjadi di sini adalah kejadian yang tidak sewajarnya.
kucing itu masih belum pergi. Aku khawatir sekali. Kau mencurigai kucing itu, Nilam? Mencurigai bagaimana maksudmu? Nilam, aku jadi khawatir. Pasti ada orang yang akan mencelakakan Nyai Alas. Kucing itu binatang kiriman. Kita harus berhati-hati. Apakah kiriman teluh yang kau maksudkan? Iya. Kau minggirlah. Kita jangan diam saja. Kemudian Restu Singgih duduk bersila di lantai kamar itu sambil tangannya bersedekap erat. Perlahan-lahan dia pejamkan kedua matanya dan tak lama kemudian seluruh tubuhnya gemetar. Mulutnya bergerak-gerak membacakan mantra-mantra. Salam pertemuan dari kami. Silahkan hadir. Tampakkan wujudmu seperti apapun. Kami tidak bermaksud jahat. Tapi kami tidak ingin diusik dengan kejahatan. Tampakkanlah wujudmu. Tampakkanlah wujudmu, wahai tamu kegelapan. Mendadak suara kucing itu hilang. Angin semakin menderu-deru keras. Pohon-pohon di luar bergoyang keras dan daun-daun berterbangan. Tiba-tiba jendela kamar itu hancur berantakan. Angin kencang masuk ke dalam kamar itu. Tubuh Restu Singgih terdorong ke belakang, namun dia berusaha menahan dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya, tubuh Restu Singgih terdorong hebat. Restu, kau tidak apa-apa. Ilmu iblis. Siapa yang sedang main-main dengan kita? Ia mengerahkan kekuatan gaibnya dari kejauhan. Kau tidak apa-apa, Restu. Minggirlah, Nilam. Aku penasaran. Apakah dia akan membunuh orang-orang yang ada di sini? Atau dia ingin menjajal kita saja? Restu Singgih kembali duduk bersila. Dia berusaha menahan kekuatan angin yang menyerangnya, yang seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan gaib. Aku tidak ingin bermain-main yang membahayakan. Siapakah makhluk kegaiban yang hadir ini? Kuharap jangan mengusik kami. Restu Singgih menatap tajam jauh keluar angkasa. Dan pada saat berikutnya, Restu Singgih melihat sosok makhluk aneh terbang melesat ke arahnya. Makhluk itu seluruh tubuhnya berwarna merah api. Inikah makhluk alam gaib? Sosok perwujudan yang aneh. Ini pasti makhluk sebangsa jin. Selamat datang makhluk alam gaib. Aji Praja Musti. Hiat! Hiat! Makhluk raksasa itu akhirnya lenyap setelah terdengar suara teriakan yang menggelegar. Dan saat berikutnya, Restu Singgih muntah darah. Restu! Restu! Tidak! Restu, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Nilam. Tapi kau muntah darah, Restu. Apa yang terjadi atas dirimu? Kau seperti habis berkelahi dengan makhluk alam gaib. Makhluk apa itu sebenarnya? Aneh sekali perwujudannya, Nilam. Kau melihat makhluk apa? Aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Makhluk dari alam gaib. Perwujudannya seperti raksasa. Seluruhnya berwarna merah api. Sepertinya dia makhluk sebangsa jin, Nilam. Makhluk sebangsa jin? Sudahlah, Nilam. Semua sudah berakhir. Makhluk itu sudah lenyap. Tapi mulutmu penuh darah. Aku khawatir keadaanmu. Biar aku bersihkan darah itu. Biarkan saja. Darah ini bekas muntahku tadi. Aku sudah tidak apa-apa lagi. Ayo. Sekarang kita lihat keadaan Nyai Alas.
Restu Singgih dan Nilam Cahya kemudian mendekati Nyai Alas, yang saat itu masih duduk menyender di balai-balai. Selanjutnya Restu Singgih mengusap wajah Nyai Alas sambil membaca mantra untuk menyadarkan wanita itu. Kenapa aku? Kalian? Apa yang sudah terjadi denganku? Sudahlah, Nyai. Nyai sudah tidak apa-apa. Tenangkan pikiran Nyai sekarang. Nyai Alas, Nyai kini sudah lepas dari bahaya maut. Bahaya maut? Apa maksudmu, Nilam? Nilam, kenapa kau bicara begitu? Seharusnya kau tidak perlu memberitahu Nyai Alas akan keadaan dirinya. Tapi memang benar kan? Dia itu baru lepas dari bahaya maut. Karena ada seseorang yang akan mencelakakan dirinya dengan cara mengirim kekuatan makhluk sebangsa jin. Kenapa kalian bicara berbisik begitu? Aku jadi khawatir. Benarkah diriku dalam bahaya maut? Kenapa sebenarnya aku? Nyai Alas hanya tegang. Nyai sepertinya sedang dibebani pikiran Nyai sendiri. Aku tidak percaya. Semula keadaanku antara sadar dan tidak. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Kenapa dengan diriku? Aku lihat kamarku berantakan sekali. Jendela kamarku hancur berantakan. Nyai tidak apa-apa. Kau jangan bohong, Restu. Aku jadi khawatir sekali setelah mendengar ucapan Nilam tadi. Rasanya semula diriku memang dalam bahaya. Ada apa? Tolong jelaskan. Nyai jangan ketakutan begitu. Segalanya sudah berakhir. Berakhir? Apa maksudmu? Jelaskan yang sesungguhnya, Restu. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Nyai. Apakah Nyai mempunyai musuh? Rasanya aku tidak pernah memiliki musuh di desa ini. Apa maksudmu bertanya begitu? Ada seseorang yang akan mencelakakan diri Nyai Alas dari kejauhan. Dia menggunakan kekuatan gaib dengan cara mengirim sosok makhluk jin. Benarkah begitu? Saya hanya khawatir, Nyai, kalau Nyai mempunyai musuh. Atau Nyai Alas pernah menyakiti seseorang dan orang itu dendam pada Nyai? Apakah benar yang dikatakan Restu? Apakah memang ada seseorang yang ingin mencelakakan aku? Siapa orang itu? Rasanya aku tidak pernah mempunyai musuh. Tapi kalau aku pernah menyakiti seseorang, aku ingat Bergolo. Apakah laki-laki itu yang ingin mencelakakan aku? Dengan cara mengirim makhluk jin yang dikendali jin. Tapi rasanya laki-laki bungkuk itu tidak mungkin. Ya, aku tahu. Bergolo sangat mencintai aku. Dia tidak mungkin mencelakakan diriku. Tapi mungkin saja karena aku pernah menyakiti hatinya. Aku tidak pernah membalas cintanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danpos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.